Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas array dalam Java, yang mana nantinya dalam array tersebut kita akan memasukkan semua data ini, data nama-nama provinsi. Nah, ini adalah tugas untuk melakukan perbandingannya. Perbandingan saat menggunakan array dan tidak menggunakan array. Oke, lanjut ke video ya. Ada 3 cara programmer untuk menampilkan data. Yang pertama, programmer langsung mengetikkan system.out print dan data yang ingin dan karakter atau data atau karakter yang ingin ditampilkan. Itu di sini sudah ada Aceh, Sumatera Utara ya. Bisa juga integer. Kalau integer langsung digitnya ya. Nah, ini adalah cara pertama programmer untuk melakukan system print. Jadi tidak memakai array dan tanpa memakai variable. Tidak memakai array dan tidak memakai variable. Oke. Hasil print itu panjang juga ya, sama seperti skripnya, cukup panjang. Nah, pada video kali ini kita akan melakukan perbandingan jika kita menggunakan array, apakah skripnya akan juga panjang seperti ini. Oke, ini cara pertama untuk melakukan print out ya. Saya jadikan komentar dulu, kita masuk ke cara kedua. Karena ini hanya melakukan print out dan data yang ingin di print out. Nah, ini cara keduanya, yaitu menggunakan variabel. Kalau yang pertama, cara pertama tidak menggunakan variabel, cara kedua ini menggunakan variabel. Oke, di sini setiap variabel sudah menyimpan value dari nama-nama provinsi. Ada Aceh, Sumatera Utara ya, provinsi keempat Riau sampai 34 itu ada Sulawesi Utara. Sebenarnya ini skripnya cukup panjang ya, karena namun saya deklarasi variabelnya, deklarasi tipe datanya itu saya disatukan ke sini. Nah, kalau yang dipisah-pisah itu dari provinsi 1 sampai 9 itu dipisah-pisah deklarasinya. Lalu di sini ada yang saya gabung, provinsi 11 ini digabung. Sebenarnya terserah si programmer. Kalau cara kedua ini menurut saya lebih panjang prosesnya karena harus menulis 2 kali. Selain kita masukkan value ke variabel dan sistem outprintnya nanti kita akan memanggil variabel lagi. Jadi kalau dibandingkan cara pertama dengan cara kedua itu lebih efisien cara yang pertama. Namun pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masingnya. Saya tidak akan bahasnya di sini karena saat ini inti dari tugas ini adalah array, penggunaan array. Oke, itu cara yang kedua dan kita masuk ke cara yang ketiga. Saya jadikan komentar dulu di sini. Cara keduanya. Dan ini cara yang ketiga. Macam-macam deklarasi array. Deklarasi pertama. Deklarasi pertama itu begini. Nah, tipe data, variabel dan kurung siku. Kurung siku adalah menandakan bahwa variabel prof adalah variabel dengan tipe array ya. Jadi dalam array itu, dalam suatu variabel bisa menyimpan banyak value yang dipisah-pisah atau dibedakan oleh indeks. Nah, jadi indeks itu seakan-akan dia itu kamar. Dalam sebuah dalam sebuah rumah prof itu ada kamar indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2 dan seterusnya. Jadi perhitungan indeks itu dimulai dari 0. Aceh ini anggap saja itu rumah prof ya, rumah variabel prof. Itu ada kamar indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3. Nah, indeks 0 ada penghuninya Aceh. Indeks 0 ada penghuninya Aceh. Indeks 1 ada penghuninya Sumatera Utara. Indeks kedua ada penghuninya
Sumatera Barat, dan selanjutnya ya. Jadi setiap value itu dipisah atau dibedakan oleh indeks. Walaupun dalam satu variabel. Jadi itu kehebatan array ya. Dalam satu variabel bisa menyimpan banyak value ya, banyak data, banyak nilai. Jadi nggak cuma string doang, bisa juga integer seperti ini. Dalam sebuah rumah bilangan, sebuah lemari bilangan di pintu 1, di ruangan 1, atau di ruangan 0 ya, di indeks ke 0, ada angka 1, di indeks ke 1, atau di ruangan lainnya ada angka 2, begitu dan seterusnya. Jadi anggap saja kita gambarkan indeks itu adalah ruangan. Oke. Tentu saja saya print ya. Jadi kelihatan array itu di sini. Kalau kita menuliskan banyak seperti ini, banyak sistem print untuk melakukan print out yang sama seperti ini dalam array, kalian cukup menuliskan beberapa baris saja. Nah, ini saya hidupkan dulu. Oke. Kalian cukup mengetikkan beberapa baris saja seperti ini. Kalian bisa ngeprint sebanyak ini. Seperti ini hasilnya. Sama. Nanti saya coba ya. Saya hapus dulu. Saya run lagi. Oke, sama kan? Sama saja seperti cara pertama dan cara kedua. Hanya saja menggunakan array itu lebih efisien, lebih sedikit, tidak banyak-banyak sintaks, tidak banyak-banyak variabel yang digunakan. Kita memanfaatkan satu variabel dan kamar dalam variabel tersebut. Oke. Dan untuk saya akan menjelaskan pemanggilan per indeksnya ya. Ini kan langsung memanggil seluruh nilainya. Nah, saya akan menjelaskan pemanggilan per indeksnya. Saya matikan. Jadi untuk memanggil semuanya, kalian bisa menggunakan looping. Ini looping baru. Untuk memanggil per indeksnya, kalian bisa memanggil variabel prof kurung siku. Nah, dan di dalam kurung siku ini kita masukkan indeksnya atau kamarnya nomor berapa begitu. Oke, kita ingin memanggil Sumatera Selatan. Ini adalah array dengan yang satu dimensi ya. Bedanya satu dimensi dengan dimensi ya ini. Kurung sikunya hanya ada satu. Kurung siku membuka dan kurung siku menutup. Kalau yang dua dimensi atau multidimensi itu lebih dari satu. Dan juga tandanya kalau dua dimensi atau multidimensi itu kurung awalnya lebih dari satu. Ini kan hanya satu pasang ya, pembuka dan penutup. Kalau dua dimensi biasanya ada dua. Kalau tiga dimensi mungkin ada tiga. Saya akan menjelaskan sampai dua dimensi saja. Oke, ini satu dimensi. Anggap saja ini rata. Ini semua lurus ke sini. Tidak ada enter. Anggap saja ini lurus. Semuanya ini lurus. Nah, kita manggil kamarnya. Di sini kita ingin memanggil kamar keberapa. Kita panggil orangnya ada yang ada di kamar berapa. Kita ingin memanggil Banten. Banten ada di kamar berapa? Kita hitung dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banten ada di kamar 10. Jadi kita panggil variabel prof dan kamarnya. Jadi yang akan datang itu adalah si Banten ya. Kita coba print. Ini kita coba run. Oke, Banten yang datang karena kita manggil kamarnya Banten ya. Kalau kita ingin memanggil Banten tapi masuk ke kamarnya orang lain, yang datang orang lain. Seperti kita ingin memanggil Bangka Belitung. Kita hitung lagi. 0, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Jadi Bangka Belitung ada di kamar nomor 8. Kita panggil Bangka Belitung. Gitu. Dan untuk melakukan perubahan data dalam array, kalian bisa begini. Kita ingin merubah Bangka Belitung ya. Caranya kita panggil kamarnya, Prof. Bangka Belitung ada di kamar 8. Oke. Sama dengan apa yang akan digantikan ke kamar nomor 8, ke kamarnya Bangka Belitung. Apa yang akan digantikan? Bangka Belitung akan saya gantikan dengan Bangka doang ya. Jangan-jangan. Saya gantikan dengan nama negara. Indonesia. Dan kita print lagi di sini. Siap. Kita panggil kamarnya Bangka Belitung. Yang awalnya Bangka Belitung itu sudah ditimpa jadi Indonesia ya. Kita panggil kamarnya Bangka Belitung. Apakah di sana tetap ada Bangka Belitung atau sudah diganti ke Indonesia penghuninya? Oke. Yang awalnya Bangka Belitung, setelah kita melakukan sistem outprint lagi ke kamarnya Bangka Belitung, itu sudah digantikan oleh Indonesia penghuninya. Jadi begitu ya untuk yang satu dimensi. Oke, lanjut. Deklarasi array yang dua dimensi. Maksudnya macam deklarasi array yang deklarasi kedua. Deklarasinya kedua. Deklarasi kedua ini sama, hampir sama dengan deklarasi yang ketiga. Oke, hampir sama. Hanya saja deklarasi ketiga itu langsung disatukan begini ya. Kalau deklarasi kedua, kalian panggil digit sama dengan new, masukkan tipe datanya, int, dan masukkan jumlah kamarnya. Bedanya deklarasi kedua, ketiga, deklarasi kedua yang kedua dan ketiga dengan yang pertama, bedanya deklarasi pertama dengan yang kedua dan ketiga itu, yang pertama itu kita langsung masukkan nilainya, kita masukkan penghuninya, tidak menentukan jumlah kamarnya. Jadi kan ini random, jumlah kamarnya berapa saja tergantung jumlah penghuninya. Nah kalau di sini kita menentukan jumlah kamarnya. Kamarnya berapa? Masukkan saja 3. Jadi jumlah kamar dalam rumah digit itu hanya ada 3 ruang. Tidak boleh lebih penghuninya. Tidak bisa kalau 4 atau di atasnya 3 itu nggak bisa. Hanya bisa menampung 3 penghuni gitu. Sama juga seperti ini. Kita masukkan name sama dengan new, masukkan tipe datanya. Oke, salah. Nah, kita kasih kamar 4 ruang. Oke, seperti itu. Dan untuk peletakan kurung siku itu terserah mau diletakkan setelah tipe data atau sebelum variabel, atau meletakkan setelah variabel ya. Setelah tipe data seperti ini, setelah tipe datanya langsung kurung siku, atau setelah variabelnya, terserah. Intinya deklarasi kedua sama yang ketiga itu sama saja, namun ini tuh digabungkan ya, dijadikan satu. Ini dipisah begitu. Dan masuk ke array yang 2 dimensi. Oke, masuk ke array 2 dimensi. Nah, dalam array 2 dimensi, seperti yang sudah saya katakan, itu mempunyai 2 kurung siku. Oke, dan mempunyai 2 pasang kurung kurawal. Ini kurung kurawal pertama, kurung kurawal yang kedua. Kurung kurawal pertama, indeks ke pertama, kurung kurawal elemen pertama, ini kurung kurawal elemen kedua. Jadi dalam array 2 dimensi itu menerapkan konsep
baris dan kolom ya. Jadi ini bisa kalian sebut baris. Baris, ini sampai sini baris. Ini juga baris. Ini baris. Terus sampai bawah itu baris, sampai sini baris. Dan kolom. Ini kolom. Ini kolom. Ini kolom gitu. Ini kolom, ini kolom, dan ini kolom. Untuk pemanggilannya, karena ini kan kolomnya agak teratur ya. Ada yang di sini kosong, ya, lebih panjang ini. Yang baris ke 0, 1, 2, 3. Nah, baris ketiga lebih panjang ya. Ini juga lebih panjang, baris keempat lebih panjang. Ini juga lebih pendek dari yang lainnya. Baris terakhir. Oke, untuk pemanggilannya dalam sini kita panggil kamarnya. Jadi di sini akan menerapkan baris dan kolom. Kita panggil kamarnya dulu. Seumpama kita ingin memanggil Banten atau Jakarta ya. Mana Jakarta? Nah, ini Jakarta. Jakarta ada di baris berapa? Nah, kita panggil dulu variabelnya. Data kurung siku pertama adalah punya baris, kurung siku kedua itu punya kolom. Kurung siku pertama kita isi data barisnya. Jakarta ada di baris berapa? Di baris pertama, apakah di baris ke 0, di baris indeks ke 0 apakah ada Jakarta? Tidak ada. Di baris indeks 1 apakah ada Jakarta? Tidak ada. Di baris indeks kedua apakah ada Jakarta? Ada. Jadi di sini kita masukkan Jakarta ada di baris kedua. Nah, setelah itu kolomnya. Di kolom 0 apakah ada Jakarta? Tidak ada. Di kolom pertama 1 apakah ada Jakarta? Tidak ada. Di kolom kedua apakah ada Jakarta? Tidak ada. Dan di kolom ketiga apakah ada Jakarta? Ada. Pilih 3 di sini. Nah, jadi di baris kedua, di baris kedua dan kolomnya ketiga, itu akan menampilkan Jakarta. Kita coba run saja. Oke, dia akan menampilkan Jakarta karena Jakarta ada di kamar baris kedua dan kolom baris ketiga ya. Kolom ketiga. Oke, kita akan melakukan print lain agar kalian nggak bingung ya. Kita panggil saja yang jauh ini Kalimantan Barat ya. Setelah Kalimantan Barat ada Kalimantan Selatan. Ini paling banyak indeksnya. Kita panggil Kalimantan Barat. Kalimantan Barat ada di baris keberapa? Baris 0, baris 1, baris 2, baris 3. Jadi Kalimantan Barat ada di baris 3. Nah, kita panggil kolomnya. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, kolom 6. Oke, lurus di kolom 6. Ya. Oh, kolom 5 ya, maaf ya, saya barusan ngitungnya dari 1. Kolom 1, kolom 2, kolom 0, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5. Ada di kolom 5. Oke, kita panggil. Nanti yang akan terprint adalah Jakarta yang ada di baris kedua, kolom ketiga, dan Kalimantan Barat yang ada di baris ketiga, kolom kelima. Kita coba lihat hasilnya. Apakah akan menampilkan Kalban? Oke. Dan untuk perubahan data dalam Redo Dimensi, kalian harus masukkan ya sama jumlah indeksnya, indeks berapa yang akan dihapus, yang akan diganti. Kita akan mengganti Kalimantan Barat. Kita masukkan kamarnya Kalimantan Barat atau nomor ruangan Kalimantan Barat. Data Kalimantan Barat Kalbar ada di baris nomor 3 dan kolom nomor 5. Sama dengan kita ingin menimpa atau ingin mengganti penghuninya ke siapa?
kita ganti ke Kalimantan Barat ya. Jangan ke yang awalnya Kalbar, kita ganti ke Kalimantan Barat. Oke. Kita lakukan print out lagi ke kamarnya Kalbar yang data ketiga, database ketiga kolom kelima. Sorry. Oke, kita lihat perubahannya. Apakah ada perubahan penghuni dalam kamar tersebut, dalam ruangan tersebut, dalam indeks tersebut? Oke, jadi ada perubahan yang awalnya Kalbar, setelah dirubah ke Kalimantan Barat, setelah dipanggil lagi penghuninya berubah. Kalbar ini jadi Kalimantan Barat. Oke, segitu dulu ya penjelasan saya mengenai array. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya ya kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.